It's DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restoran Urus. Saya dari kelas 11 IPS 1. Ini saya akan menjelaskan tentang teori asam basa yang didefinisikan oleh Arrhenius. Teori ini merupakan pertama kalinya dikemukakan pada tahun 1804 oleh Seventy Agus Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi dari asam basa yaitu asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+. Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH+. Gas asam klorida HCl sangat larut dalam tergolong asam Arrhenius. Sebagai HCl dapat berunai dalam ion H+ dan Cl. Di dalam air berbeda halnya dengan HCH4 yang bukan asam Arrhenius karena tidak dapat menghasilkan ion H+ dalam air meskipun memiliki atom H, natrium hidroksiga dan NaOH. Masuk basa Arrhenius sebagai NaOH merupakan senyawa ion yang diterdisosiasi menjadi ion Na+ dan OH- ketika dilarutkan dalam air. Konsep asam basa Arrhenius ini terbatas pada kondisi air sebagai larut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidah dari 11 IS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asam basa Arrhenius. Asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah zat dalam air melepaskan ion OH-. Berikut penjelasannya. Teori asam basa Arrhenius seperti yang telah disebutkan pada tulisan asam basa. Salah satu teori asam basa adalah teori asam basa Arrhenius. Jenis senyawa asam. Beberapa jenis senyawa asam diantaranya asam biner, asam oksi, asam organik, asam oksida asam. Dari persamaan reaksi di atas menunjukkan bahwa satu molekul asam dapat melepaskan 1, 2, atau 3 ion H+. Asam yang hanya menghasilkan sebuah ion H+ disebut sebagai asam monoprotik atau asam bebas berbasa 1. Asam yang menghasilkan 2 ion H+ setiap molekulnya disebut asam diprotik atau asam berbasa 2. Menurut teori asam basa Arrhenius, basa adalah senyawa yang dapat Menurut teori asam basa Arrhenius, basa adalah senyawa yang di dalam air atau larutan dapat menghasilkan ion H+, ion yang mengandung gugus hidroksida. Tetapi anomia atau NH3 meskipun merupakan senyawa kovalen tetapi di dalam air termasuk senyawa basa karena setelah dilarutkan ke dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Beberapa jenis senyawa basa diantara senyawa yang mengandung ion hidroksida, oksida basa, senyawa yang bereaksi dengan air melepaskan ion hidroksida. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopelenda. Saya dari kelas 11 IS 2. Saya ingin menjelaskan tentang asam basa Arrhenius. Menurut teori asam basa Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH. Berikut penjelasannya. Teori asam basa Arrhenius seperti yang telah disebutkan pada tulisan asam basa. Salah satu teori asam basa adalah teori asam basa Arrhenius. Jenis senyawa asam. Beberapa jenis senyawa asam diantaranya asam biner, asam oksi, asam organik, oksida asam. Menurut teori asam basa Arrhenius, basa adalah senyawa yang di dalam air larutan dapat menghasilkan OH+. Umumnya basa terbentuk dari senyawa ion yang mengandung gugus hidroksida di dalamnya, akan tetapi amonia NH3 meskipun merupakan senyawa
kovalen, tetapi di dalam air termasuk senyawa basa karena setelah dilakukan ke dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Beberapa jenis senyawa basa. 1. Senyawa yang mengandung ion hidroksida. Yang kedua, oksida basa. Senyawa yang bereaksi dengan air melepaskan ion hidroksida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Handayani. Saya dari kelas 11 IS2. Saya akan menjelaskan tentang teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut teori asam basa Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Teori asam basa Arrhenius seperti yang telah disebutkan pada tulisan asam basa. Salah satu teori asam basa adalah teori asam basa Arrhenius jenis senyawa asam. Svante Arrhenius 1887 mengemukakan bahwa asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Asam umumnya merupakan senyawa kovalen dan akan menjadi bersifat asam jika sudah larut dalam air. Sebagai contoh, gas hidrogen klorida bukan merupakan asam, tetapi jika sudah dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Reaksi yang terjadi adalah HCl Aki H+ Aki plus Cl min Aki. Beberapa jenis senyawa asam diantaranya ada 4. 1. Asam biner terdiri dari 2 jenis unsur. 2. Asam oksi. 3. Asam organik. 4. Oksida asam. Oke. Dari persamaan reaksi di atas menunjukkan bahwa suatu molekul asam dapat melepaskan 1, 2, atau 3 ion H+. Asam yang hanya menghasilkan sebuah ion H+ disebut sebagai asam monoprotik atau asam berasa 1. Asam yang menghasilkan 2 ion H+ setiap molekulnya disebut asam diprotik atau asam berbasah 2. Menurut teori asam basa Arrhenius, asam kuat merupakan asam yang derajat ionisasinya besar atau mudah terurai dan banyak menghasilkan ion H+. Dalam larutannya, asam kuat diantaranya HCl, HBr, Hl, H2SO4, HNO3, dan HClO4. Jenis senyawa basah merupakan teori asam basah Arrhenius. Basa adalah senyawa yang di dalam air larutan dapat menghasilkan ion OH-. Umumnya basa terbentuk dari senyawa ion yang mengandung gugus hidroksida OH di dalamnya. Akan tetapi amonia NH3 meskipun merupakan senyawa kovalen tetapi di dalam air masuk senyawa basah karena setelah dilarutkan ke dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Beberapa jenis senyawa basah diantaranya ada 3. 1. Senyawa yang mengandung ion hidroksida. 2. Oksida basa. 3. Senyawa yang bereaksi dengan air melepaskan ion hidroksida. Tidak semua senyawa yang mengandung gugus OH merupakan suatu basa. Contohnya CH3COOH dan C6H5COOH justru merupakan asam, sementara itu CH3OH tidak, menunjukkan sifat asam atau basa di dalam air. Ini termasuk oksida indiferen. Menurut teori asam basa Arrhenius, terdapat basah kuat dan basah lemah. Basah kuat merupakan basah yang mudah terionisasi dalam larutannya dan banyak menghasilkan ion OH-. Contohnya KOH, NaOH, BaOH2, dan CaOH2. Demikian ulasan mengenai teori
asam basa Arrhenius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.